Halo adik-adikku, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, jumpa lagi dengan kakak ya, dengan soal-soal yang menarik. Menarik itu apa? Menantang dan beda. Oke, yuk kita baca soalnya dan kita jawab ya pertanyaannya. Oke, sebuah tongkat bermasa 1 kilogram, kakak gambar ya, ini tongkatnya. Masa tongkatnya 1 kilogram. Oke, kakak bikin MT. Masa tongkat 1 kilogram. Oke. Memiliki sumbu putar tanpa gesekan di pusat masanya. Ini pusat masanya. Sekaligus jadi sumbu putar, pusat putar. Ya. Panjang tongkatnya katanya 1 meter. 1 meter alias 100 cm. Oke, gitu ya. Sebongkah tanah liat masanya 100 gram memiliki kecepatan 10 meter per sekon menumbuk tongkat. Oke, ini ada tanah liat bermasa 100 gram berkecepatan V. Oke, kita lihat dulu apakah terlihat. Oke, terlihat ya. Berkecepatan 10 meter per sekon. Menumbuk tongkat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tongkat nanti akan berputar. Ya. Bongkahan tanah liatnya menempel. Bergerak dia bersama-sama bersama tongkat dengan kecepatan di ujung sini, ya, di ujung sini V aksen. Kecepatan dari bongkahan tanah liatnya sekaligus juga kecepatan linear dari ujung tongkat itu, ya. Akibatnya nanti berputar. Tongkat itu berputar terhadap pusat massa dengan kecepatan sudut omega. Kakak bikin omega aksen, ya, karena omega mula-mulanya adalah 0. Kenapa 0? Karena tongkatnya sedang diam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika ditumbuk sama bongkahan tanah liat, kemudian tongkatnya itu berputar. Nah, berputarnya berapa? Itulah yang disebut dengan kecepatan sudutnya jadi berapa. Oke. Teori yang kita gunakan adalah kita pakai hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut. Ya, jadi kita harus jumlahkan secara vektor tentunya ya. Jumlah momentum sebelum kejadian. Artinya sebelum si bongkahan itu menumbuk daripada tongkat. Ya. Momentum sudut dari bongkahan adalah massa tanah liatnya, kecepatannya dikali jari-jarinya atau jarak dari pusat putarnya. Ini dia. Ya, ini dia. Jarak dari pusat putarnya. Ya. Terus kemudian momentum sudut daripada tongkat adalah momen inersianya dikali kecepatan tongkat sebelum tumbukan. Nanti kita masukkan omeganya adalah 0 karena mula-mula tongkatnya diam. Oke, kemudian setelah terjadi tumbukan istilahnya gitu ya, maka si bongkahan itu mempunyai kecepatan yang baru, ya, mempunyai kecepatan yang baru berarti dia mempunyai momentum sudut yang baru. Ditambah juga begitu dengan tongkatnya juga mempunyai momentum sudut yang baru. I nggak berubah, yang berubah kecepatan sudutnya. Oke ya. Yes, yuk sekarang kita masukkan data-datanya. Massa daripada bongkahan
tanah liat itu adalah 100 gram. 100 gram itu adalah 0,1 kilogram. Jadi kalau 100 gram itu adalah 0,1 kilogram. Kita masukin 0,1. Kecepatannya kita masukin 10. Jaraknya R adalah setengah dari panjangnya. R setengah dari panjangnya. Kalau panjangnya 1 meter alias 100 cm, berarti jaraknya itu terhadap pusat massa R itu adalah setengah meter. Kita masukin setengah meter, ya. Setengah. Sorry, kita pakai yang hitam ya, setengah. Ditambah momen inersia daripada tongkat terhadap pusat massanya di tengah-tengah itu ya adalah 1/12 massa tongkatnya, panjang tongkatnya dikuadratin, dikali omeganya 0, karena kecepatan sudut mula-mulanya tongkat itu belum berputar, jadi kecepatan sudutnya 0. Sama dengan, nah kita masukin lagi, ini adalah massa daripada bongkahan tanah liat tadi 0,1 ya. V aksennya kita mau cari, bukan V aksen ya, kecepatan sudut setelah tumbukan. Nah, kita pakai rumus ini deh, bahwa kecepatan V aksennya bisa kita ganti dengan kecepatan sudut dikali jaraknya, ya, jaraknya. Oke, kita masukin berarti ini W aksen. V aksen ini kita masukin W aksen kali R, R-nya jadi R kuadrat, gitu ya. Oke, kita lihat dulu apakah masih cukup. Masih terlihat kamera? Oke, kita geser. Nah, ditambah momen inersia dari batang terhadap pusat putarnya, yaitu 1/12 massa tongkatnya, panjangnya dikuadratin dikali W aksen. Oke, kita lihat apakah terlihat. Oke, masih terlihat. Yes, tetap harus kita geser karena kita akan menulisnya di atas ya. Oke, yuk kita masukin ya. 0,1 kali 10 adalah 1 kali setengah, jadi setengah. Kita pakai spidol yang berwarna merah, jadi setengah. Ditambah ini 0 deh, semuanya 0. Jadi 0 sama dengan ini 0,1 masanya ya, ini 0,1. Oke, W aksen, R-nya dikuadratin. R-nya itu kan setengah, dikuadratin jadi 1/4. Oke, ditambah. Oke, kita tengok apakah masih kelihatan. Wow, tidak terlihat. Oke, kalau gitu kita geser ya. Kita geser. Oke. Ya. Jangan bingung. Ini adalah ini. R kuadrat adalah ini. Setengah dikuadratin. Oke, sekarang kita masukin ini 1/12. Massa tongkatnya itu 1. Panjang tongkatnya L. L-nya itu kok nggak terlihat lagi ya. Oke, kita geser kalau gitu. Oke, 1/12 massa tongkatnya 1. L-nya itu 1 meter dikuadratin jadi 1. Gitu ya. Nah, ini W aksen. Yes. Makin mendekati jawaban. Oke, yang di sebelah kiri setengah ditambah 0 itu setengah. Setengah tambah 0 itu setengah. Sama dengan, nah ini W aksennya boleh kita keluarin deh. Jadi W aksennya kita keluarkan, buka kurung. Tinggal berapa nih? 0,1 dikali 1 bagi 4, jadi 0,1/4 ditambah 1/12 dikali 1 dikali 1 jadi 1/12. Oke, gitu ya. Yes. Semakin mendapatkan jawaban. Oke, ini kita pakai warna biru deh ya, biar lebih menarik. Tulisan-tulisan di whiteboard ini. Jadi setengah ya sama dengan W aksen. Penyebutnya disamakan, ambil 12 bagi 4, 3 kali 0,1 0,3 ditambah 12 bagi 12 1. Nah, ini ya. Oke,
Ini boleh kita coret, Dek. Nah, ini boleh kita coret. Oke, sama-sama dibagi 2, 1, ini jadi 6. Lalu kita pindahkan ke sana 6 per ini 1 ditambah 0,3 adalah 1,3. Nah, inilah omeganya ya, omega aksennya. Kecepatan sudut dari tongkat setelah ditumbuk oleh bongkahan tanah liat. Jadi kita pastikan W aksennya adalah 6 dibagi 1,3, satuannya adalah per sekon. Itulah kecepatan dari kecepatan sudut dari apa itu tongkatnya ya. Nah, kalau ditanya berapa kecepatan linier dari bongkahan kawat yang menempel itu, ya kita masukkan aja rumus V aksen sama dengan omega aksen dikali R. Oke, kita masukin 6 dibagi 1,3 kali R, jaraknya berapa? Setengah. Oke, kita dapatkan 6 dibagi 2,6 meter per sekon kuadrat. 2,6 per meter sekon. Oh, bukan per kuadrat. Nah, salah ya. Kalau per kuadrat itu percepatan. Ini kecepatan. Yes, kita dapatkan semuanya. Padahal yang ditanya cuma berapa kecepatan sudut tongkat setelah ditumbuk oleh bongkahan tanah liat. Tapi kita bisa cari berapa kecepatan linier dari bongkahan tanah liat setelah menumbuk daripada tongkat. Oke, adik-adikku, segitu dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.